Kalau di tempat kalian, apakah pengguna naked bike, naked sport gitu masih banyak, geng? Dan kira-kira kalau sampai motor ini masuk ke Indonesia bakalan laris nggak ya? Ciao, bentornato nel canale Otomotif Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya, geng. Dan di kesempatan video kali ini saya akan mencoba berandai-andai nih kalau sampai pabrikan ini bener masuk ke Indonesia dan menghadirkan produknya yang bisa dikatakan kece banget nih. Dan untuk tren sepeda motor manual ataupun motor kopling di Indonesia kalau menurut kalian gimana, geng? Apakah masih oke pasarnya masih, stagnan ataupun cenderung meningkat ataupun malah cenderung menurun nih kalau menurut kalian? Dan kalau secara saya pribadi sih, kalau di tempat saya ya guys ya, ya masih, bisa dikatakan 40-60 lah. Jadi yang menggunakan motor manual itu masih 40%-an dan menggunakan matic itu udah cukup banyak, yaitu sekitar 60%. Nah, kalau, kira-kira gimana ya kalau sampai motor ini tuh masuk ke Indonesia? Apakah bakal meningkatkan kembali gairah pengendara kita tentang motor manual ataupun motor kopling ya guys ya? Dan untuk motor ini tuh, ini motor dari pabrikan Cina geng, namanya adalah QG Motor. Jadi ini pabrikan dari Cina yang udah mulai nih memasarkan produk-produknya ke berbagai penjuru dunia, udah mulai memperkenalkan, terus udah mulai menjual produk-produknya lah intinya seperti itu. Jadi QG Motor ini pabrikan dari Cina dan salah satunya produknya ya ini geng, QG Motor, SRF 15. Jadi ini naked bike 150 cc tapi bentuknya cukup, mungil, cukup kerdil karena ya kalian bisa lihat sendiri karena menggunakan ban yang cukup imut-imut ya guys ya. Tapi dengan tampilan kayak gini justru malah menurut saya menjadikan motor ini unik, baik dari segi tampilan, desain ataupun nanti fitur-fitur yang bakal dibawanya, geng. Jadi emang kan kita tahu ya guys ya kalau di Indonesia ini, walaupun ada beberapa pabrikan tapi memang, hanya pabrikan tertentu saja yang masih menjual ataupun masih mempertahankan, penjualannya atau produksinya mengenai motor, manual ataupun motor sport, motor naked bike gitu ya, motor kopling seperti itu. Dan mungkin dengan kalau sampai masuknya QG Motor ini ke Indonesia bakalan membuat peta persaingan nanti berubah lagi nih, terus bergerak lagi, terus produsen masih berlomba-lomba memberikan produk yang menarik, baik itu nanti di motor manual, PP ataupun, kopling ataupun matic itu bakal, terbuka kembali nih persaingannya nih. Dan untuk tampilannya ini cukup unik, keren dan lucu bisa dikatakan seperti itu, tapi juga cukup apa ya guys ya, cukup membuat amazed lah, membuat cukup kagum karena dengan tampilan uniknya ini, fitur-fiturnya pun juga oke, mesinnya pun juga oke. Mungkin kita bisa lihat sedikit ya guys ya. Jadi tampilannya kayak gini, ini udah full LED untuk aja lampu depan, lampu belakang, lampu depannya cukup sangar dengan, eee eee, split seat ya, lampu kanan kiri dan ini handlebar di sebelah kanan ada engine kill, ada hazard, terus ada, starter tentu aja dilengkapi juga dengan USB charge ternyata ya. Dan untuk penguncian masih menggunakan anak kunci seperti biasa. Untuk, eee swing arm-nya cukup unik ya, pipanya bentuknya seperti itu. Udah double disc brake depan sama belakang, udah menggunakan cakram begitu, Kang. Dan untuk mesinnya kayak gini, jadi mesinnya itu ataupun blok mesinnya di-clear dengan warna hitam dengan rangkanya ini, geng. Jadi frame-nya itu menggunakan teralis kayak si bis, 150 ya yang ada di Indonesia dan bentuk dari knalpotnya cukup unik karena cukup pendek dan, menambah kesan sporty-nya banget dan ini yang cukup asik dilihat, geng. Jadi untuk buritan ataupun lampu seinnya itu bentuknya unik banget dan kayak gini tampilan dari sampingnya, geng. Dan untuk suspensi depan menggunakan upside down ya ternyata ya, dan untuk bannya itu cukup kecil kayaknya itu menggunakan velg 12 inch kayaknya deh. Dan untuk apa namanya, untuk spakboard-nya unik yang depan khas banget motor-motor laki, motor-motor kopling dan yang belakang dilengkapi dengan mudguard juga ya guys ya. Dan untuk spakboard belakang ternyata ngumpet di bawah sana. Dan untuk sistem suspensi belakangnya menggunakan, eee, ini monoshock ya di area tengahnya seperti itu, geng. Dan untuk joknya cukup
karena ini kaki-kakinya rendah jadi joknya juga cukup rendah. Kayaknya ini muat nggak nih kalau buat Boncengers ya, boncengan berdua? Ya kayaknya muat-muat aja sih kalau kita yang naik kayaknya ya. Postur Indonesia kayaknya naik sih. Apalagi saya nih kurus ini, cukup naik pasti. Dan yang untuk di mode guard-nya itu juga dilengkapi dengan mata kucing ya, dan di sana ada untuk plat nomor sama penerangan juga, geng. Dan ini tampilan dari sebelah samping, ini dari sebelah depan. Untuk pelampuan atau lampu seinnya udah terpisah ya, yang depan itu dan shocknya kayak gini, terus ini bagian dari cover radiatornya, terus ini kaki-kaki depan upside down, terus pengereman, dan ini holder di sebelah kiri. Ya mirip-mirip yang ada di Indonesia, dan ini kayak layarnya udah digital dengan negatif display. Dan untuk penerangan udah full LED depan sama belakang, dilengkapi juga dengan DRL loh. Dan untuk mesinnya 150 cc single cylinder 4 tak SOHC berpendingin udara plus oli ya ternyata ya. Dan untuk transmisinya terdapat 5 kecepatan dengan gearnya itu ataupun koplingnya kopling basah. Performanya di 13 horsepower, terus torsinya di 12 Nm. Dan ya cukup oke nih, cukup bertenaga kayaknya. Panel instrumennya LCD digital negatif display. Ya oke ya untuk penerang ataupun visibilitas di siang hari ataupun di malam hari pastinya ini oke banget. Dan ini untuk dimensinya, geng. Jadi untuk tingginya itu di 760, terus wheelbase-nya 1215, terus ya seperti itu tadi. Dan untuk bannya yang depan itu 120/70 ring 12, yang belakang 130/70 ring 12 juga. Suspensinya depan itu menggunakan USD upside down ya. Oke juga nih. Yang belakang menggunakan spring preload and rebound. Terus untuk brakesnya udah full cakram depan belakang. Dan gimana nih, geng, kalau sampai bener motor ini masuk ke Indonesia? Apakah kalian berminat untuk memilikinya? Ya, kalau sampai bener ada pabrikan baru yang masuk ke Indonesia, semoga niat ya dan nggak ikut katel-katelan ya. Semoga dia niat ingin jualan, terus kasih desain yang bagus, kasih harga yang bersaing biar katel-katel di sana itu juga berpikir dan mau berinovasi lagi. Ya, kasihan juga ya kalau kita beli kendaraan khususnya motor mahal-mahal tapi kualitasnya disunat terus. Ya kasihan lah pembelinya, nanti pembelinya juga yang rugi. Oke, makasih, sampai ketemu lagi, geng.